Selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Natalia Ambarita, saya dari kelas B. Perkenalkan, nama saya Sani Angela Novianti Brus Miring, saya dari kelas 1C. Perkenalkan, nama saya Angelika Firdayanti Jarata Doborsitepu, saya dari kelas 1B. Di sini kami akan melakukan praktikum cara kerja enzim. Selamat menonton! Nah, sebelum kita memulai praktikum ini, perlu kita ketahui tentang enzim. Apa itu enzim? Enzim adalah biomolekul berupa protein yang berfungsi sebagai katalis atau senyawa yang mempercepat proses reaksi tanpa habis bereaksi. Nah, sekarang yuk kita lihat bahan-bahannya. Nah, selanjutnya ada bahan-bahannya. Yang pertama itu ada gelas A berisikan air susu. Yang kedua itu gelas B berisikan air susu juga. Yang ketiga, ada gelas yang berisikan air jeruk manis. Yang keempat, ada gelas yang berisikan air jeruk nipis. Dan bahan yang terakhir, kita menggunakan sendok. Yuk, kita mulai praktikumnya. Yang pertama, kita tuangkan air yang berisi jeruk manis ke dalam gelas A yang berisi susu. Lalu kemudian kita aduk merata. Lihat teksturnya tidak menggumpal, berwarna sedikit kuningan, dan rasanya manis serta beraroma agak amis. Nah, selanjutnya yang kedua, kita masuk ke cangkir yang B, di mana kita mencampurkannya dengan air jeruk nipis dengan susu yang berada di gelas B. Lalu kita aduk. Nah, di gelas B ini kita bisa melihat bahwa dari segi teksturnya dia sedikit menggumpal dan lebih mengental. Selanjutnya dia berwarna putih, baunya terasa amis dan rasanya manis. Nah, selanjutnya kita tunggu sampai beberapa menit agar air susunya bersatu bersama air jeruk yang telah kita tuangkan. Dan kita lihat reaksi enzim yang terjadi di dalamnya. A few moments later. Yuk kita lihat hasilnya. Nah, selanjutnya kita lihat bahwasannya dari susu yang dicampur dengan jeruk nipis menghasilkan tekstur yang agak mengental dan berwarna putih dan memiliki aroma amis dan rasanya manis. Selanjutnya kita bandingkan dengan gelas A, di mana dia memiliki tekstur yang cair berbeda dengan gelas B yang agak mengental. Lalu, mengapa gelas B yang berisi air susu mengental? Yuk, simak pembahasannya. Bagian menggumpal adalah susu yang ditetesi air jeruk nipis. Alasannya, susu ditambahkan jeruk nipis mengalami perubahan baik secara fisik maupun kimiawi. Rasa asam yang dominan pada susu akibat penambahan jeruk yang memiliki pH yang rendah yang dapat merusak protein susu. Terbentuk gumpalan susu akibat protein kasein susu yang terhidrolisis dan terdenaturasi. Nah, sekarang kita lihat sifat-sifat enzim apa saja sih? Nah, sifat yang pertama berfungsi sebagai biokatalisator, sifat yang kedua merupakan protein, yang ketiga dapat digunakan berulang kali, yang keempat bekerja secara spesifik, yang kelima diperlukan dalam jumlah sedikit, yang keenam dapat bekerja bolak-balik atau reversible, yang ketujuh rusak oleh panas karena enzim adalah suatu protein. Rusaknya enzim oleh panas disebut dengan denaturasi. Selanjutnya, berikut pembahasan susu yang kita campurkan dengan air jeruk yang berbeda.
Susu yang ditambahkan jeruk nipis akan mengalami perubahan baik secara fisik maupun kimiawi. Perubahan yang terjadi diantaranya rasa asam yang dominan pada susu akibat penambahan jeruk yang memiliki pH yang rendah yang dapat menurunkan pH susu. Bau susu yang semula amis juga berubah menjadi dominan asam setelah ditambahkan jeruk. Selain itu, terbentuk gumpalan akibat protein kasein susu yang terhidrolisis dan terdenaturasi akibat pengaruh pH rendah dari jeruk. Susu juga memiliki rasa agak pahit. Hal ini telah sesuai dengan literatur yang menyatakan bahwa asam mampu mengubah rasa dari susu. Hal ini dikarenakan asam dapat menghidrolisis lemak dan protein kasein dalam susu, sehingga memiliki rasa pahit. Nah, akhirnya, mari kita ke kesimpulannya. Yuk, kita lihat. Air susu merupakan zat kolit dan air jeruk merupakan zat elektrolit. Air susu yang mengandung protein mengalami perubahan karena mendapat pengaruh dari asam atau air jeruk. Terjadi perubahan dari segi rasa di mana air susu yang semula memiliki rasa manis menjadi agak asam saat dicampurkan air jeruk.